Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu langit di atas desa Cemara terbentang biru bersih, dihiasi awan tipis yang seakan melayang santai. Burung-burung pipit beterbangan rendah, menyapa riang hari yang baru. Namun, di balik keindahan alam, ada langkah kecil yang berat menapaki jalan tanah berdebu. Lintang, gadis mungil berusia 11 tahun, berjalan perlahan menuju sekolah. Seragam putihnya sudah memudar menjadi kelabu, roknya penuh tambalan tak rapi, dan tas kain yang ia sandang nyaris robek di bagian ujung. Setiap kali langkahnya menimbulkan debu, hati kecilnya bergemuruh, seakan berusaha menepis rasa minder yang kerap datang. Sesampainya di gerbang sekolah dasar negeri Cemara, suasana kontras menyambutnya. Halaman dipenuhi deretan motor metik mengilap dan mobil keluarga berwarna mencolok. Para ibu berdiri anggun dengan pakaian mahal, parfum yang menyengat, serta tas berlogo internasional menggantung di bahu mereka. Suara tawa, gosip, dan dering notifikasi ponsel membuat udara pagi terasa berat. Lintang menunduk, mencoba melewati kerumunan tanpa menimbulkan suara. Tapi lirikan mata tajam dan bisikan sinis tak pernah gagal menangkapnya. Itu kan anak pemulung itu? Masih berani sekolah di sini? Gumam seorang ibu dengan nada meremehkan. Tak lama, Bu Sari, ibunya, muncul dengan kebaya sederhana yang warnanya sudah pudar dan sandal jepit yang hampir putus. Rambutnya yang digelung seadanya tampak kusut karena terburu-buru. Dengan senyum tulus, ia menyapa, "Assalamualaikum." Namun, hanya beberapa anggukan kaku dan dengusan dingin yang ia terima. Perempuan itu pun memilih duduk di kursi pojok belakang ruang pertemuan, jauh dari keramaian para wali murid lain yang sibuk dengan obrolan bisnis dan investasi. Ketika kepala sekolah, Pak Anton, mulai menyebutkan daftar prestasi, semua telinga tertuju. Nama Lintang keluar sebagai peraih nilai tertinggi. Seketika ruangan hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan selamat. Hanya tatapan dingin penuh heran. Bahkan wali kelasnya sendiri, Bu Rina, dengan nada tajam berkata, "Lintang memang pintar, tapi lingkungan rumahnya yang kurang mendukung bisa memengaruhi masa depannya." Lintang menunduk lebih dalam, jemari kecilnya menggenggam erat rok lusuhnya. Rasa malu dan perih bercampur jadi satu. Dari sudut ruangan, Bu Sari menatap putrinya dengan hati remuk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Langit biru di luar jendela tampak begitu indah, namun di hati keduanya, luka tak kasat mata menganga lebar. Acara pertemuan wali murid berlanjut dengan suasana formal namun kaku. Setelah sesi laporan prestasi selesai, kepala sekolah, Pak Anton, tiba-tiba menoleh ke arah bangku murid. "Lintang, coba maju dan sampaikan pandanganmu di depan kami semua," ucapnya. Ruangan seketika hening. Semua mata, yang sebelumnya sibuk dengan gawai dan obrolan, kini serentak tertuju pada gadis kecil berseragam lusuh itu. Lintang terdiam. Dadanya berdegup kencang. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia menoleh sebentar ke arah Bu Sari yang duduk di pojok ruangan. Sang ibu mengangguk pelan. Senyum tipisnya seakan berkata, "Kamu bisa." Dengan langkah ragu, Lintang maju ke depan. Setiap hentakan sepatunya di lantai terdengar jelas di telinga sendiri. Beberapa orang tua berbisik, sebagian tersenyum miring, seolah menunggu kesalahan yang akan ia buat. Sesampainya di depan, Lintang berdiri kaku. Nafasnya terengah, tangannya gemetar menggenggam ujung rok. Ia menutup mata sejenak, lalu perlahan mulai bercerita dengan suara lirih namun jernih. Ia kisahkan seekor burung kecil yang terjebak oleh tali. Kaki burung itu luka, sayapnya patah. Namun ia terus mencoba terbang, jatuh, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, dengan sayap compang-camping, burung itu berhasil mengudara di langit luas. "Burung kecil itu adalah aku," ucap Lintang, matanya berkaca-kaca. "Mungkin aku bukan anak orang kaya, mungkin pakaianku tidak seindah kalian, tapi aku ingin terbang tinggi dengan cara dan kerja keras sendiri."
Terima kasih karena sudah mau mendengarkan anak seorang pemulung. Ruangan terdiam sesaat. Udara seolah membeku. Namun perlahan, suara tepuk tangan terdengar dari satu sudut, disusul oleh yang lain, hingga akhirnya bergemuruh memenuhi aula. Beberapa guru menunduk, matanya basah. Para orang tua yang tadinya sinis pun tampak terharu. Bahkan Pak Anton berdiri memberi tepuk tangan paling lantang. "Terima kasih, Lintang," katanya dengan suara bergetar. "Hari ini, kau yang mengajar kami semua arti keberanian." Di pojok ruangan, Bu Sari menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Hatinya penuh syukur, melihat putri kecilnya yang dulu kerap diremehkan kini membuat seluruh ruangan terdiam. Lalu bertepuk tangan karena kata-kata sederhana namun tulus dari seorang anak pemulung. Sore itu, langit desa Cemara berubah jingga keemasan. Lintang pulang menyusuri jalan kecil dengan langkah ringan, meski keringat masih menetes di pelipisnya. Ia baru saja mengalami hari yang berat sekaligus berharga. Begitu tiba di gubuk sederhana yang berdinding anyaman bambu, aroma kayu bakar dan sayur bening menyambutnya. Rumah itu sempit, atapnya berlubang di beberapa bagian. Namun bagi Lintang, tempat itu adalah istana. Ia duduk di lantai tikar yang mulai rapuh, lalu menatap ibunya yang tengah menyiangi kangkung. Dengan suara lirih ia bertanya, "Bu, kenapa orang-orang suka meremehkan pemulung?" Bu Sari berhenti sejenak, menghela napas panjang. Wajahnya yang lelah tetap memancarkan kelembutan. "Karena mereka belum tahu rasanya hidup seperti kita. Nak, mereka melihat dari luarnya saja. Tapi ingat, ibu tidak mencuri. Ibu hanya mengambil yang dibuang dan menjadikannya rezeki. Kamu tumbuh jadi anak jujur dan rajin. Itu jauh lebih terhormat dari harta yang didapat dengan cara kotor." Lintang terdiam, lalu dengan mata berbinar ia berkata, "Aku mau sekolah tinggi, Bu. Aku mau jadi guru. Aku ingin anak-anak seperti kita tidak perlu malu lagi belajar." Kata-katanya membuat Bu Sari menoleh. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Lintang erat, menyalurkan kekuatan yang ia miliki. "Ibu akan bekerja lebih keras. Nak, apapun untuk mimpimu." Di sekolah, ada satu orang yang melihat bakat Lintang lebih dalam. Pak Bayu, guru bahasa Indonesia yang selalu sabar membimbing. Saat melihat tulisan-tulisan kecil Lintang, ia yakin anak itu punya cahaya. Tanpa ragu, ia mendaftarkannya dalam lomba menulis cerpen tingkat kabupaten. "Kamu ceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Kata-kata jujurmu punya kekuatan," katanya. Malam itu, di bawah penerangan lampu minyak yang redup, Lintang duduk bersila dengan buku lusuh di pangkuannya. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Angin malam masuk lewat celah dinding bambu, dan nyamuk beterbangan mengganggu. Namun, ia tetap menulis. Jemarinya menari di atas kertas, menuliskan kembali kisah burung kecilnya. Meski tangannya pegal dan matanya perih, senyum tak lepas dari bibirnya. Di dalam hati, ia yakin, suatu hari nanti, mimpi kecilnya akan terbang tinggi. Beberapa minggu berlalu sejak malam panjang di mana Lintang menulis kisah burung kecilnya. Hari itu, sekolah dipenuhi rasa penasaran. Pengumuman lomba menulis cerpen tingkat kabupaten dipajang di mading dengan huruf tebal. Anak-anak berdesakan, sorak-sorai terdengar di halaman. Lintang menahan napas saat matanya mencari-cari namanya. Dan di sana, pada urutan bawah, tertulis jelas, Juara Harapan Lintang, SDN Cemara. Walau bukan juara utama, wajah Lintang bersinar. Ia memeluk bukunya erat. Matanya berbinar. Baginya, ini adalah langkah pertama yang luar biasa. Pak Bayu menghampirinya dengan senyum bangga. "Selamat, Lintang. Ini awal dari langkah panjangmu." Burung kecil itu akhirnya mulai terbang. Ucapannya menyalakan semangat di dada Lintang. Namun, tak semua menyambut dengan tulus. Beberapa teman yang dulu mengejek, kini mendadak ramah. Dinda, gadis yang kerap menyindirnya, tiba-tiba mendekat dengan senyum manis. "Selamat ya, Lin, kamu hebat sekali." Ucapan itu membuat Lintang bingung, hatinya tak tenang. Ia merasakan perubahan sikap orang-orang bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang lain. Kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika seorang pria berwibawa datang menemuinya di sekolah. Ia tinggi, berjas rapi, dengan sorot mata penuh rasa bersalah.
Dialah Pak Darmawan, seorang pengusaha besar yang ternyata adalah ayah kandung Lintang. Dengan suara berat ia berkata, "Maafkan ayah, Lin. Selama ini ayah menjauh bukan karena tak peduli, tapi untuk melindungimu. Nama ayah sering dikaitkan dengan fitnah politik, dan ayah ingin kamu tumbuh dengan sederhana, tanpa beban." Lintang terpaku. Kata-kata itu menghantam pikirannya. Hatinya campur aduk antara marah, bingung, dan penasaran. Ia menatap ibunya yang diam di sudut ruangan, menunduk penuh rahasia yang akhirnya terbuka. Sejak hari itu, dunia Lintang berubah. Ia bukan lagi hanya anak pemulung. Ia kini juga anak seorang pengusaha kaya. Namun, di balik pengakuan itu, ia merasakan ujian baru menunggu di depan, jauh lebih rumit daripada cibiran yang selama ini ia hadapi. Pengakuan Pak Darmawan ternyata bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal badai baru. Kabar tentang Lintang, anak pemulung yang ternyata putri seorang pengusaha besar, menyebar cepat. Media lokal menulis berita dengan judul sensasional, sementara media sosial dipenuhi komentar pedas. "Hanya pencitraan politik," tulis seseorang. "Drama murahan biar ayahnya dapat simpati," sindir akun lain. Cibiran itu membanjiri kolom berita, bahkan merambah hingga ke warga desa yang mulai berbisik setiap kali Lintang lewat. Di sekolah, suasana makin berat. Teman-teman yang tadinya mendukung mulai menjauh. Ada yang mengejek, "Jangan-jangan cerpenmu itu juga titipan ayahmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada cibiran soal kemiskinannya dulu. Tekanan semakin besar hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan memberi izin Lintang untuk belajar dari rumah sementara waktu. Keputusan itu menghancurkan semangatnya. Malam itu, ia menangis di pangkuan Bu Sari. "Aku capek, Bu. Aku cuma mau sekolah. Aku nggak pernah minta jadi anak siapa-siapa." Bu Sari memeluknya erat, menepuk punggung kecil putrinya, berusaha menyalurkan kekuatan meski hatinya sendiri hancur. Dimas, sahabat setianya, datang diam-diam. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Maaf, Lin. Aku sempat ragu sama kamu. Tapi aku janji, aku tetap percaya. Kamu bukan seperti yang mereka bilang." Kata-kata itu membuat Lintang sedikit tenang, meski luka di hatinya belum sembuh. Tak tinggal diam, Pak Darmawan berusaha meluruskan keadaan. Ia mengundang seorang jurnalis terpercaya untuk menulis kisah nyata Lintang, tentang perjuangan Bu Sari yang mengais rezeki dari sampah, tentang Lintang yang belajar di bawah lampu minyak, tentang cerpen yang ditulis dari hati. Artikel itu akhirnya terbit di Surat Kabar Nasional, lengkap dengan foto gubuk mereka yang sederhana. Perlahan, pandangan masyarakat mulai berubah. Dari yang mencibir, menjadi kagum. Dari yang meremehkan, menjadi terharu. Namun, bagi Lintang, luka fitnah itu meninggalkan bekas yang dalam. Ia belajar bahwa kebenaran butuh waktu untuk berdiri tegak, dan keberanian tidak hanya berarti melawan hinaan, tapi juga bertahan di tengah badai tuduhan yang tak adil. Pelan namun pasti, kebenaran tentang Lintang akhirnya terungkap. Artikel yang ditulis jurnalis itu membuka mata banyak orang. Fitnah yang dilancarkan lawan politik Pak Darmawan terbukti palsu, dan tak lama kemudian, para pelaku penyebar berita bohong ditangkap aparat. Namun, bagi Lintang, kemenangan itu bukan soal nama ayahnya yang dibersihkan, melainkan tentang harga diri yang selama ini ia pertahankan. Meski Pak Darmawan menawarkan kehidupan mewah di kota besar, Lintang memilih tetap tinggal di desa Cemara. "Aku lahir di sini, tumbuh di sini, dan jatuh bangun di sini. Disinilah aku ingin berakar," ujarnya tegas. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tetapi Bu Sari hanya tersenyum bangga, memahami bahwa putrinya sudah memiliki pijakan kuat untuk menentukan jalannya sendiri. Bersama Dimas, sahabat yang selalu setia, Lintang mengubah sebuah gudang tua menjadi taman baca pelangi. Dengan dinding penuh warna dan rak buku sumbangan, tempat itu menjadi surga kecil bagi anak-anak desa. Di sana, mereka belajar membaca, menulis, dan bermimpi tanpa rasa malu. Tawa anak-anak yang riang terdengar setiap sore, menggantikan suara cibiran yang dulu menghantui. Tahun demi tahun berlalu. Berkat ketekunan dan prestasinya, Lintang diterima di universitas ternama dengan beasiswa penuh. Hari ia berangkat menjadi momen haru. Ia memeluk Bu Sari erat. "Aku hanya pergi untuk pulang, Bu.
Aku akan kembali membawa lebih banyak. Air mata Busari jatuh, bukan karena kehilangan, melainkan karena bangga. Beberapa tahun kemudian, janji itu ia tepati. Lintang pulang sebagai sarjana, berdiri di taman baca yang kini berkembang besar. Ia duduk di bawah pohon mangga tua bersama Busari dan Dimas, memandang langit penuh bintang. "Kamu masih ingin jadi burung kecil itu, Lin?" tanya Dimas. Lintang tersenyum tenang. "Tidak, Mas. Aku sekarang langitnya." Kini ia tahu, harga diri seseorang bukan ditentukan asal-usul atau kekayaan, melainkan keberanian, ketulusan, dan kerja keras untuk tetap setia pada dirinya sendiri.